Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok SGDA 5 ingin memaparkan hasil dari student project yang telah kami buat dengan judul Analisis Kasus dalam Persepan Paracetamol dan CTM. Adapun anggota kelompok SGDA 5, yang pertama Bramantia dengan 3 digit NIM terakhir 105, kedua Andre dengan 3 digit NIM terakhir 107, yang ketiga saya sendiri, Leonard dengan 3 digit NIM terakhir 109, yang keempat Ciaran 3 digit NIM terakhir 111, selanjutnya ada Vanessa dengan 3 digit NIM terakhir 113, lalu Canon 3 digit NIM terakhir 115, ada Imelda 3 digit NIM terakhir 117, ada Hanida 3 digit NIM terakhir 119, ada Ode 3 digit NIM terakhir 121, ada Tirza 3 digit NIM terakhir 123, ada Amanda 3 digit NIM terakhir 125, ada Silva 3 digit NIM terakhir 127, dan ada Teresia 3 digit NIM terakhir 129. Sebelum mulai, saya izin untuk memaparkan outline dari student project yang telah kami buat. Dengan bab 1 berupa pernyataan masalah, bab 2 terkait dengan tujuan terapeutik, 3 mengenai kesesuaian, keempat mengenai persiapan, bab 5 mengenai evaluasi, dan bab 6 mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi. Adapun kasus yang diambil dalam pembuatan student project ini adalah Tommy, a 4-year-old boy weighing 15 kg, needs treatment with paracetamol and CTM in the form of a compounding medicine administered 3 times a day for 5 days. Baik, saya akan memaparkan mengenai bagian pernyataan masalah. Jadi, berdasarkan kasus yang diberikan tadi, terdapat seorang anak berusia 4 tahun dengan berat badan 15 kg. Anak tersebut membutuhkan pengobatan paracetamol dan chlorpheniramine maleate atau CTM dalam bentuk racikan. Obat racikan ini akan diadministrasikan 3 kali sehari selama 5 hari. Jadi, apa saja obat yang diberikan pada anak tadi? Pertama, ada paracetamol, yaitu obat analgesik non-opioid dan antipiretik yang dapat digunakan pada anak dengan indikasi seperti demam dan rasa sakit ringan menengah. Kemudian, CTM yang merupakan obat antihistamin dan anti-alergi yang dapat digunakan pada anak dengan indikasi seperti alergi dan juga pilek. Jadi, berdasarkan informasi tersebut, kami menduga bahwa Tommy sedang mengalami reaksi alergi dan demam. Gejala ini dapat saling berhubungan atau disebabkan oleh hal yang berbeda. Oleh karena itu, Tommy diberikan obat paracetamol untuk mengatasi keluhan panas dan rasa sakit yang mungkin ia alami, serta diberikan CTM untuk mengatasi keluhan alerginya. Salah satu kemungkinan diagnosis Tommy adalah pilek dan demam yang disebabkan oleh reaksi alergi. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Hani dari Morti dengan 3 digit yang terakhir 119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapeutik objektif dari pencampuran antara paracetamol dan juga CTM. Pencampuran paracetamol dan juga CTM dalam formasi obat adalah untuk menyediakan pengobatan yang efektif bagi pasien yang mengalami gejala flu dan alergi. Paracetamol sebagai agen anti-analgesik dan antipiretik berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan demam yang sering menyertai infeksi saluran pernapasan atas. Di sisi lain, CTM adalah antihistamin yang efektif dalam mengurangi gejala alergi seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, dan gatal-gatal. Dengan menggabungkan kedua obat ini, formulasi yang dihasilkan dapat memberikan efek terapeutik yang lebih konferensif. Di antara yang pertama, meringankan gejala alergi dan juga demam. Pengobatan diharapkan membantu pasien untuk merasa lebih nyaman dengan meredakan demam dan juga gejala alergi lain seperti bersin, hidung tersumbat, dan juga hidung berair. Kemudian yang kedua, mengurangi kebutuhan pasien untuk mengonsumsi beberapa obat secara terpisah. Dengan pencampuran obat paracetamol dan juga CTM, pasien hanya perlu meminum satu obat yang memiliki efikasi setara 2 obat. Hal tersebut tentunya mempermudah dan dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas istirahat. Anak umur 4 tahun tentunya sedang sangat dalam masa aktif bermain dan mengeksplorasi lingkungan. Kualitas istirahat sangat diperlukan dalam masa penyembuhan. Oleh karena itu, penting untuk memantau waktu istirahat anak. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Sharon dengan 3 digit NIM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan efikasi dari yang pertama yaitu CTM. Yang pertama ada farmakokinetiknya. Untuk absorpsinya itu baik per oral dengan bioavailability 25-50%. Metabolismenya, klorfeniramin ini utamanya di metabolisme di hepar dengan bantuan enzim sitokrom P450 atau CYP450. Untuk distribusinya, 72% klorfeniramin itu terdistribusi dalam plasma darah terikat protein. Untuk eliminasi, waktu paruh obat dalam plasma darah itu bervariasi sekitar 12-15 jam hingga mencapai 27 jam. Untuk waktu paruh dapat berdurasi sekitar 3 kali lebih lama daripada efek terapeutiknya. Sebagian besar klorfeniramin itu dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Yang kedua, farmakodinamik dari CTM. Mekanisme kerja klorfeniramin sebagai antagonis H1 adalah berkompetisi dengan aksi dari histamin endogenus untuk menduduki reseptor-reseptor normal H1 pada sel-sel efektor di traktus gastrointestinal, pembuluh darah, traktus respiratorius, dan beberapa otot polos lainnya. Untuk obat yang selanjutnya yaitu paracetamol. Untuk farmakokinetiknya, absorpsinya yaitu pada pemberian oral, paracetamol diabsorpsi dengan baik pada pemberian oral sekitar 88% untuk bioavailabilitasnya. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi paracetamol. Pada pemberian melalui rektum terdapat variasi konsentrasi puncak di plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak di plasma ini lebih lama. Untuk metabolismenya, paracetamol di metabolisme utamanya di hati melalui proses glukuronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sebagian kecil paracetamol itu juga dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-asetil P-benzoquinone imine atau NAPQI. Untuk distribusinya, setelah pemberian oral, konsentrasi plasma puncak dicapai dalam waktu 10-60 atau 60-120 menit. Paracetamol ini memiliki waktu paruh 1-3 jam, dan paracetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Untuk eliminasi, acetaminophen sebagian besar diekskresikan dalam urin. Kurang dari 5% diekskresikan dalam urin sebagai acetaminophen bebas atau yang tidak terkonjugasi, dan setidaknya 90% dari dosis yang diberikan diekskresikan dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, farmakodinamik dari paracetamol. Paracetamol ini memiliki efek analgesik dan antipiretik. Obat ini tidak memiliki efek antiinflamasi. Acetaminophen atau paracetamol itu tidak mengganggu sekresi tubular asam urat dan tidak memengaruhi keseimbangan asam basa jika dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Acetaminophen atau paracetamol itu tidak mengganggu homeostatis dan tidak memiliki aktivitas penghambatan terhadap agregasi trombosit. Reaksi alergi juga jarang terjadi setelah penggunaan acetaminophen. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Riza Andri Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang safety dari obat CTM. Jadi untuk efek samping dari CTM ini umumnya itu pusing, mengantuk, mulut, hidung atau tenggorokan kering, sembelit, penglihatan kabur, atau merasa gugup atau gelisah. Lalu untuk interaksi obat CTM itu yang jika digunakan bersama obat-obat tertentu adalah yang pertama peningkatan risiko terjadinya efek samping yang serius seperti tubuh panas, tidak bisa berkeringat, dan juga tidak bisa buang air kecil, dari delirium, bahkan linglung jika digunakan dengan obat golongan MAOI seperti isakarboxazid, phenelzin, atau selegilin. Untuk obat lain contohnya adalah terjadinya peningkatan efek sedatif atau kantuk jika digunakan bersama obat penenang seperti barbiturat atau obat golongan opioid lainnya. Bisa juga meningkatkan resiko terjadinya efek samping phenytoin dan juga peningkatan resiko terjadinya heat stroke jika digunakan bersama dengan zonisamid atau topiramid. Selanjutnya dari safety paracetamol tinjau dari efek sampingnya. Yang pertama itu bisa sakit kepala, mual muntah, sulit tidur, memar atau pendarahan yang tidak biasa, terus perut bagian atas tuh kanan terasa sakit, urin berwarna gelap, feses berwarna seperti tanah liat atau abu-abu pucat, dan juga penyakit kuning. Untuk jika ditinjau dari interaksi obatnya, paracetamol dapat menimbulkan beberapa interaksi yang dapat terjadi seperti
Yang pertama, penurunan efektivitas paracetamol jika digunakan bersama kolestiramin. Yang kedua, ada peningkatan risiko terjadinya efek samping paracetamol jika dikonsumsi dengan metoclopramid atau domperidon. Untuk yang ketiga, ada peningkatan risiko terjadinya pendarahan akibat warfarin jika paracetamol digunakan dalam jangka yang panjang. Lalu yang keempat, ada peningkatan risiko terjadinya efek samping pada liver jika digunakan dengan isoniazid atau obat golongan barbiturat seperti fenobarbital. Lalu yang kelima, ada penurunan efektivitas lamotrigin dalam mencegah kejang. Yang keenam, adanya peningkatan risiko terjadinya efek samping chlorampenicol dan busulfan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Supriyatna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suitability dari paracetamol dan juga chlorpheniramine maleat atau CTM. Yang pertama yaitu paracetamol. Melihat dari kondisi pasien, penggunaan paracetamol sendiri sebagai pengobatan demam yang disebabkan oleh alergi adalah sesuai karena paracetamol adalah obat penghilang rasa sakit yang umum untuk anak-anak. Dosis paracetamol untuk anak-anak disesuaikan oleh berat badan mereka dan juga usia mereka. Paracetamol terdiri dalam bentuk sirup, tablet, suppositoria, dan sediaan lain yang sesuai untuk anak-anak. Selain itu, paracetamol untuk anak-anak jarang menimbulkan efek samping jika Anda memberikannya dalam dosis yang tepat. Setelah itu ada chlorpheniramine maleat, yaitu CTM. Penggunaan CTM di sini tepat karena diduga pasien mengalami reaksi alergi yang mengharuskannya mengkonsumsi chlorpheniramine maleat ini. Dan untuk dosis CTM untuk anak-anak juga disesuaikan oleh berat badan dan juga usia mereka. CTM hanya boleh digunakan jika sangat diperlukan untuk mengatasi gejala alergi yang parah dan harus diberikan dengan hati-hati dan juga sesuai petunjuk dokter. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cost, di mana untuk sirup paracetamol untuk merek generiknya itu yang di 100 ml itu sekitar harga 5.000 sampai 10.000. Dan untuk merek dagang yang 60 ml itu biasanya 10.000 sampai 60.000. Adapun contoh dari merek dagang populernya yaitu Panadol sirup 60 ml yaitu 30.000 sampai 60.000. Untuk Praxion sirup itu biasanya 20.000 sampai 30.000. Terus untuk Bodrexin sirup yang 60 ml itu biasanya 10.000 sampai 15.000. Sedangkan untuk sirup CTM itu untuk merek generiknya yang 60 ml itu biasanya 10.000 sampai 20.000. Untuk merek dagangnya itu biasanya 20.000 sampai 40.000. Contoh merek dagang populernya itu seperti Decologen sirup itu sekitar harga 13.000 sampai 15.000. Untuk adapun juga Optilvu Junior sirup itu biasanya 5.000 sampai 10.000 juga. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115 akan membahas mengenai therapeutic algorithm atau algoritma terapi dari kasus yang dialami oleh si Tommy ini. Jadi, bisa dilihat di pada gambar. Yang pertama itu kita mulai dulu dan ada data yaitu Tommy, pasien laki-laki umur 4 tahun dengan berat 15 kg. Dan apakah dia mengeluh sakit? Kalau misalnya tidak, berarti tidak perlu ada treatment apapun, baik dari anamnesis ataupun pengobatan, dan langsung ke selesai. Sedangkan apabila Tommy ini memiliki keluhan sakit, berarti bisa langsung ke bagian ya dan ke arah anamnesis. Kemudian setelah anamnesis ketemu lagi dengan ini decision apakah Tommy ini mengalami demam atau alergi. Apabila Tommy tidak mengalami demam ataupun alergi, tetap melakukan anamnesis dan pengobatan, hanya saja outputnya akan menjadi penyakit yang lain. Apabila Tommy memiliki demam dan alergi, dapat diberikan paracetamol dan CTM sesuai di kasus yang sudah diberikan. Kemudian karena Tommy ini pasien anak, jadinya dapat diberikan obat berupa sirup ataupun puyer. Nah, untuk dosisnya sendiri, baik untuk anak seumuran Tommy yaitu umur 4 tahun, bisa diberikan paracetamol 240 mg dan juga CTM 1 mg yang dikompon menjadi pulvers sebanyak 15 numero dengan dosis 3 kali 1 untuk 5 hari. Setelah diberikan obatnya dan melakukan KIE pada pasien ataupun orang tua karena Tom ini masih berumur 4 tahun dan mungkin belum bisa menerima KIE dari kita sebagai dokter. Kemudian setelah diberikan obat dan KIE, setelah diminum, monitoring dan evaluasi setelah
2 atau 5 hari setelah minum obat, apakah keluhannya hilang? Apabila tidak, mungkin dapat diresepkan kembali sampai keluhannya hilang dan kita sampai di ujung algoritma terapi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, kemudian adalah peresepan. Pada bagian atas terdapat identitas dokter yang berisi nama dokter, alamat praktek, nomor telepon, dan juga SIP. Kemudian di bagian pojok kanan terdapat nama kota dan juga tanggal resep tersebut dibuat. Lalu terdapat superskriptio atau yang dilambangkan dengan huruf R yang berarti ambillah. Pada kasus ini, pasien akan diberikan paracetamol dan juga CTM. Berdasarkan MIMS, dosis untuk anak 4 tahun adalah 240 mg paracetamol dan juga 1 mg CTM. Hal tersebut dicampur dan dibuat sesuai aturan dalam bentuk pulveres dan diberikan dalam dosis demikian sejumlah 15. Kemudian untuk bagian signatura, obat diminum 3 kali sehari 1 pulveres. Lalu resep tersebut ditutup dengan garis dan juga paraf dokter. Kemudian pada bagian bawah terdapat identitas pasien yang berisikan nama, umur, berat badan, dan juga alamat. Baik, selanjutnya tahap evaluasi dan stop terapi pada obat paracetamol. Paracetamol perlu dievaluasi dalam pemakaiannya. Perhatikan apa terjadi gejala efek samping seperti mual, muntah, ruam, dan takikardia selama mengonsumsi obat ini. Jika diperlukan, lakukan tes fungsi hati untuk memantau dampak paracetamol, terutama dalam penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi. Kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat juga harus dapat dipastikan karena dosis yang terlewat atau pemberian yang salah dapat memengaruhi efektivitas obat. Jika gejala yang dialami pasien telah sembuh, maka pemberian obat dapat dihentikan dan apabila terjadi gejala efek samping yang signifikan, penghentian obat mungkin diperlukan terlepas dari penyelesaian gejala pasien. Setelah menghentikan obat, lakukan observasi atau penilaian ulang untuk memastikan gejala tidak kambuh kembali. Apabila gejala muncul kembali, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah pengobatan tambahan diperlukan. Selanjutnya ada evaluasi dan stop terapi dari CTM. Penggunaan CTM harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kemanjuran dan keamanan pengobatan. Jika gejala telah terkendali atau terkontrol dengan baik, atau jika efek samping seperti kantuk atau pusing mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, maka pasien dapat mempertimbangkan untuk menghentikan pengobatan. Penghentian CTM ini tidak memerlukan pengurangan dosis secara bertahap dan dapat segera dihentikan. Namun, penting untuk berbicara dengan dokter tentang pengobatan alternatif dan langkah selanjutnya untuk mengendalikan gejala alergi yang terjadi. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teresia Mangdur Januarta dengan 3 digit NIM terakhir 129. Jadi untuk bagian saya harus menjelaskan mengenai communication dan CTM. Yang pertama, effects of drugs. CTM itu merupakan obat antikolinergik yang berarti zat tersebut dapat memblokir aksi neurotransmitter asetilkolin. CTM bekerja secara antagonis terhadap efek histamin pada reseptor H1. Dan penggunaan obat ini dapat menyebabkan efek mengantuk, rasa pusing dengan penglihatan yang kabur, kesulitan konsentrasi, dan peningkatan nafsu makan. Yang kedua, side effects. CTM atau chlorpheniramine maleate merupakan sebuah obat yang dapat meredakan alergi, namun penggunaan CTM dapat menyebabkan perubahan dalam heart rate yang dapat menyebabkan efek samping pada sistem saraf pusat dan juga koma. Berdasarkan kasus, beberapa instruksi yang dapat Tommy terapkan adalah karena Tommy masuk dalam kategori anak sehingga dosis yang diberikan sebaiknya 1 mg setiap 4 hingga 6 jam dengan dosis maksimum 6 mg per hari. Dapat juga diberikan dalam dosis 2 mg. Diminum setiap 2 hari sekali dengan dosis maksimum 16 mg dalam 24 jam. Obat diminum pada siang hari atau malam hari secara oral, dan CTM sebaiknya tidak dikonsumsi selama lebih dari 7 hari. Untuk beberapa warnings yang bisa diperhatikan, sebaiknya penggunaan CTM tidak melebihi lebih dari 7 hari, dan tidak diminum atau dikonsumsi pada saat penata laksanaan insomnia karena dapat menimbulkan toleransi. Dan yang kelima, next appointment. Apabila penggunaan CTM sudah digunakan lebih dari 7 hari dan alergi tidak mereda, sebaiknya mengunjungi dokter kembali ataupun jika timbul demam ataupun ruam. Dan yang terakhir, kita bisa menanyakan any other questions untuk menambahkan informasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Communication paracetamol. Yang pertama, effect of drug.
Paracetamol adalah obat yang berfungsi untuk mengobati rasa nyeri dan demam. Obat ini memiliki profil farmakologi klinis yang mencakup efek analgesik dan antipiretik yang kuat dan tidak ada atau sedikit aktivitas antiinflamasi. Paracetamol juga telah dinilai dalam berbagai kondisi dan menunjukkan kemanjuran terapeutik pada nyeri akut dan kronis. Kedua, side effects. Paracetamol merupakan obat dengan toleransi yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Namun, terdapat efek samping ringan pada gastrointestinal, ginjal, dan pembuluh darah. Untuk instruksi, berdasarkan kasus, Tommy masuk dalam kategori anak, sehingga dosis yang dipakai yaitu 10-15 mg per kilo. Paracetamol dapat diberikan setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan, dengan dosis tidak lebih dari 4 gram per harinya. Warnings: hati-hati menggunakan obat ini jika menderita penyakit ginjal dan konsumsi alkohol. Jangan minum lebih dari dosis yang dianjurkan per harinya. Untuk next appointment, bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, sebaiknya segera mengunjungi dokter kembali. Sekian pemaparan presentasi dari student project yang telah kami buat. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kekurangan dalam pembuatan student project ini. Sekian dan terima kasih.